Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sadat wa sayyidatil a'izza wa ikhwanil kiram, bersyukur kehadirat Allah. Salawat dan salam karibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sadat wa sayyidatil a'izza wa ikhwanil kiram, kisah Nabi Ibrahim alaihissalam mencari Tuhan. Nabi Ibrahim alaihissalam adalah putra Azar. Ia dilahirkan di wilayah kerajaan Babilonia yang saat itu diperintah oleh Raja Namrud. Namrud adalah raja yang sangat sombong yang mengaku dirinya adalah Tuhan. Raja Namrud juga dikenal sangat kejam kepada siapa saja yang menentang kekuasaannya. Sadatu sayyidatil a'izza wa ikhwanil kiram, suatu saat ia bermimpi. Dalam mimpinya itu ia melihat seorang anak laki-laki yang memasuki kamarnya, kemudian mengambil mahkotanya. Kemudian ia pun memanggil tukang ramal yang sangat terkenal untuk mengartikan mimpinya tersebut. Tukang ramal mengartikan bahwa anak yang hadir dalam mimpinya tersebut kelak akan meruntuhkan kerajaannya. Mendengar hal tersebut, Namrud murka. Akhirnya diperintahkannya kepada seluruh tentara kerajaan agar membunuh setiap bayi laki-laki yang dilahirkan. Sadati wa sayyidatil a'izza wa ikhwanil kiram, Azar yang istrinya saat itu sedang mengandung bayi yang kelak dinamakan Ibrahim, begitu khawatir akan keselamatan bayi yang sedang dikandung istrinya. Ia khawatir bahwa bayi yang ada dalam perut istrinya adalah seorang bayi laki-laki yang selama ini ia idam-idamkan. Oleh karena itu, untuk menyelamatkan calon bayinya tersebut, diam-diam ia mengajak istrinya ke dalam sebuah gua yang jauh dari keramaian. Di gua itulah kemudian bayi Ibrahim dilahirkan agar tidak diketahui oleh khalayak ramai. Azar dan istrinya meninggalkan Ibrahim yang masih bayi di dalam gua dan sesekali untuk melihat keadaannya. Hal itu terus dilakukan hingga Ibrahim menjadi anak yang kecil yang tumbuh sehat dan kuat atas izin Allah. Bagaimana Ibrahim dapat hidup di dalam gua padahal tidak ada makanan dan minuman yang diberikan? Jawabannya, karena Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan Ibrahim untuk menghisap jari tangannya yang dari situ keluarlah air susu yang sangat baik. Itulah mukjizat pertama yang diberikan Allah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Sadatu wa sayyidatil a'izza ikhwanil kiram, lama hidup di dalam gua tentu membuat Ibrahim sangat terbatas pengetahuannya tentang alam sekitar. Oleh karena itu, di saat terdapat kesempatan untuk keluar dari gua, Ibrahim pun melakukannya. Betapa terkejutnya ia, ternyata alam di luar gua begitu luas dan indah. Di dalam ketakjubannya itu, Ibrahim berpikir bahwa alam yang luas dan indah berikut isinya, termasuk manusia, pasti ada yang menciptakannya. Kemudian Nabi Ibrahim berjalan untuk mencari Tuhan. Ia mengamati lingkungan sekelilingnya, namun ia tidak menemukan sesuatu yang membuatnya kagum dan merasa harus dijadikan Tuhannya. Sadati wa sayyidatil a'izza ikhwanil kiram, di siang hari Ibrahim melihat cerahnya matahari menyinari bumi. Ia berpikir, mungkin matahari adalah Tuhan yang ia cari. Tetapi ketika senja datang dan matahari tenggelam di ufuknya, gugurlah keyakinan Ibrahim akan matahari sebagai Tuhan. Sampai akhirnya malam pun datang. Bintang di langit bermunculan dengan indahnya. Sinarnya berkelap-kelip membuat suasana malam menjadi lebih indah dan cerah. Apakah ini Tuhan yang aku cari? Kata Ibrahim dengan gembira. Ditatapnya bintang-bintang itu dengan penuh rasa bangga. Tetapi ternyata ketika malam beranjak pagi, bintang-bintang itu pun beranjak satu persatu. Dengan pandangan kecewa, Nabi Ibrahim melihat satu persatu bintang-bintang itu menghilang. Aku tidak menyukai Tuhan yang dapat menghilang.
dan juga Tuhan yang tenggelam karena waktu, gumamnya dengan perasaan kecewa. Sadatu wa sayyidatil a'izza ikhwanil kiram, Nabi Ibrahim pun mencoba mencari Tuhan yang lain. Memasuki malam berikutnya, bulan pun muncul dan bersinar memancarkan cahayanya yang keemasan. Ia pun menduga, inikah Tuhan yang aku cari? Namun ketika pagi datang menjelang, bulan pun hilang tanpa alasan. Seperti halnya terhadap matahari dan bintang, Ibrahim pun memastikan bahwa bukanlah matahari, bintang, dan bulan yang menjadi Tuhan untuk disembah atau Tuhan untuk disembah. Tetapi pasti ada satu kekuatan yang maha perkasa dan maha agung yang menggerakkan dan menghidupkan semua yang ada. Ibrahim pun menyimpulkan bahwa Tuhan itu tak lain adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sadatu wa sayyidatul a'izza wa ikhwanil kiram, ketika keyakinan Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala betul merasuki jiwanya, mulailah ia mengajak orang-orang di sekitarnya untuk meninggalkan penyembahan terhadap berhala, karena berhala tidak memiliki kekuatan apapun dan tidak pula memberi manfaat. Orang pertama yang ia ajak untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Azar, ayahnya yang berprofesi sebagai pembuat patung untuk disembah. Mendengar ajakan Ibrahim, Azar marah karena apa yang dilakukannya semata-mata apa yang sudah dilakukan oleh nenek moyangnya dahulu. Azar meminta Ibrahim untuk tidak menghina dan melecehkan berhala yang seharusnya ia sembah. Wahai saudaraku, patung-patung itu hanyalah buatan manusia yang tidak dapat bergerak dan tidak memberi manfaat sedikit pun. Mengapa kalian sembah dengan memohon kepadanya? Demikian ajakan Ibrahim kepada umatnya. Akan tetapi kaumnya tidak mau mendengarkan dan mengikuti ajakan Nabi Ibrahim alaihissalam. Bahkan mereka mencemooh dan memaki-maki Nabi Ibrahim. Sadatu wa sayyidatil a'izza ikhwanil kiram, menyadari bahwa ajakannya untuk menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mendapatkan respon dari umatnya, Nabi Ibrahim alaihissalam mengatur cara bagaimana melakukan dakwah secara cerdas dan lebih efektif. Oleh karena itu, tatkala seluruh penduduk negeri termasuk Raja Namrud pergi untuk berburu, Nabi Ibrahim masuk ke dalam kuil penyembahan berhala. Kemudian ia menghancurkan semua berhala yang ada dengan sebuah kapak yang besar yang telah ia siapkan. Semua berhala hancur kecuali berhala yang paling besar yang ia sisihkan atau sisakan. Pada berhala besar itu ia gantungkan kapak di lehernya. Sadatu wa sayyidatil a'izza wa ikhwanil kiram, sekembalinya dari perburuan, semua penduduk negeri termasuk Namrud terkejut luar biasa. Mereka dengan sangat marah mencari tahu siapa yang berani melakukan perbuatan tersebut. Mengetahui bahwa Ibrahimlah satu-satunya lelaki yang tidak ikut serta dalam pemburuan, Raja memerintahkan semua tentara untuk memanggil dan menangkap Ibrahim untuk dihadapkan kepada dirinya. Sesampainya di hadapan Raja Namrud, Ibrahim berdiri dengan tegak dan penuh percaya diri. Hai Ibrahim, apakah kamu yang menghancurkan berhala-berhala itu? Tanya Raja Namrud. Tidak, saya tidak melakukannya, jawab Ibrahim alaihissalam. Jangan mengelak wahai Ibrahim. Bukankah kamu satu-satunya orang yang berada di negeri ini di saat semuanya pergi berburu? Sergah Raja Namrud. Sekali-kali tidak. Bukan aku yang melakukannya, tetapi berhala besar itulah yang melakukannya, jawab Ibrahim alaihissalam dengan tenang. Sadatu wa sayyidatil a'izza wa ikhwanil kiram, mendengar jawaban Nabi Ibrahim, Raja Namrud marah seraya berkata, mana mungkin berhala yang tidak dapat bergerak engkau tuduh sebagai penghancur berhala lainnya? Mendengar perkataan Raja Namrud, Ibrahim alaihissalam tersenyum, kemudian berkata, sekarang Anda tahu dan Anda yang mengatakannya sendiri bahwa berhala-berhala itu tidak dapat bergerak dan memberikan bantuan apa-apa. Lalu, mengapa Anda sembah berhala-berhala itu?
Sadati wa sayyidatil a'izza wa ikhwanil kiram, mendengar jawaban Ibrahim alaihissalam yang tidak disangka-sangka, Namrud sebetulnya menyadari hal tersebut. Namun karena kebodohan dan kesombongannya, ia tetap saja tidak memperdulikan argumentasi Ibrahim alaihissalam. Ia kemudian memerintahkan semua tentaranya untuk membakar Ibrahim hidup-hidup sebagai hukuman atas perlakuannya kepada berhala-berhala yang selama ini mereka sembah. Sadati wa sayyidatil a'izza wa ikhwanil kiram, setelah semua persiapan untuk membakar Ibrahim alaihissalam telah lengkap, dilemparkanlah Ibrahim ke dalam api yang berkobar sangat besar dan panas. Apa yang terjadi kemudian? Allah subhanahu wa ta'ala menunjukkan kemahakuasaannya dengan meminta api agar dingin untuk menyelamatkan Ibrahim alaihissalam. Api pun dingin sehingga tidak sedikit pun Ibrahim alaihissalam terluka karenanya. Itulah mukjizat terbesar yang diterima Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu tidak terluka saat dibakar dengan api yang sangat panas. Sadati wa sayyidatil a'izza wa ikhwanil kiram, banyak hal pelajaran yang dapat kita ambil, banyak hikmah yang terkandung di dalam cerita ini. Semoga bermanfaat. Kepada Allah saya mohon ampun, kepada sadati wa sayyidatil a'izza wa ikhwanil kiram saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.